Kanaan. Kami mengucapkan selamat Sabat. Sabat Shalom. Kiranya berkat Tuhan menjadi milik saudara. Baik saudara yang ada di gereja ini, maupun kemana saja siaran ini dapat ditangkap. 13 malam telah kita lewati. Kita telah memilih topik bahasan selama 13 malam. Kita yakini pernah datang ke dunia ini, pernah merasakan pahit getirnya kehidupan ini. Ia yang akhirnya mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga. Dan dari sana ia berjanji akan datang kembali. Ia mengalahkan kematian ketika ia bangkit. Ia mengalahkan semua ketakutan. Ia mengalahkan situasi ketika tiada harapan. Ia memberikan harapan. Itulah Yesus yang kami khotbahkan selama 13 malam. Pada Sabat yang lalu, Profesor Dr. Kambe telah membawakan satu pekabaran yang luar biasa. Benar-benar menghangatkan dan menguatkan. Dan kesemuanya hanya dari firman Tuhan. Dan pada hari Sabat ini adalah Sabat yang sangat indah. Terima kasih untuk semua kidung-kidung rohani yang sudah dibawakan. Ya. Ladies Quartet dan grup dari mana tadi ini? Ada solo, ya, dan male choir yang sudah membawakan. Kiranya mengangkat hati kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sekali lagi, dari Gereja Masehi Advent ke-7 Jemaat Kanaan, daerah Minasa Utara Bitung, kami menyapa saudara dengan salam Sabat Shalom. Kiranya berkat Tuhan jadi milik saudara. Dan kiranya pada malam-malam yang sudah kita lewati, akan benar-benar meninggalkan kenangan rohani untuk mempersiapkan kita dalam menghadapi kehidupan yang semakin sukar di dunia ini. Dunia ini semakin tiada harapan. Dan satu-satunya tokoh harapan yang kami sampaikan adalah Kristus. Beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah berita yang sangat menarik dari WA. Berita itu tentang salah seorang kaya dari Portugal. Namanya adalah Antonia Vieira Monteiro. Ia adalah presiden direktur dari Standard dari Santander Bank di Portugal. Bulan Desember ia berlibur ke Italia. Ia menikmati libur di Italia. Tetapi apa yang terjadi? Dari Italia ia mendapat penyakit, dan penyakit itulah yang merupakan isu global, yang merupakan cerita, yang merupakan pemikiran dari setiap pemimpin negara di dunia ini. Penyakit yang ditakuti, yang menyerang tubuhnya, COVID-19. Pada akhirnya di bulan Maret, penyakit inilah yang membawa ia kepada kematian. Bukan itu yang menarik bagi saya. Sebab ia salah seorang dari lebih 200.000 ataupun 300.000 orang yang tewas oleh penyakit ini. Dan penyakit ini masih mengancam jutaan orang di dunia ini. Yang menarik bagi saya adalah tulisan putrinya. Luar biasa. Putrinya melihat orang mengusung jenazah ayahnya. Ketika sakit, ia tidak bisa dekat. Istrinya dilarang untuk memberikan support. Kalaupun bisa hanya melalui media komunikasi. Dan ketika
Antonia Vera Montero ini, jenazahnya diusung dengan jarak yang cukup jauh. Anaknya melihat buah hati laki-laki yang paling ia kagumi, yaitu ayahnya, diusung orang. Dan putrinya menuliskan kata-kata seperti ini, sangat mengharukan. Ayahku sudah mengumpulkan kekayaan yang banyak untuk kami. Ia sudah gunakan waktu yang banyak untuk berpikir bagaimana meraup uang di dunia ini. Tapi ia tidak mampu lagi menghirup gratisnya udara, gratisnya oksigen. Kata-kata yang sangat mengharukan. Luar biasa. Kita perlu bersyukur sebab kita masih menghirup udara yang gratis, yang segar, yang anugerah Tuhan. Apa yang orang pikirkan sekarang ini? Yang orang selalu pikirkan adalah, apa yang saya buat supaya sehat dan kuat. Ya, itulah misi. Sehingga pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Penanggulangan Bencana Nasional, ya, mengingat-ingatkan, karena mereka sangat prihatin, mereka sangat mengasihi sewarganya. Pemerintah mengingatkan agar kiranya jaga kekuatan fisik. Kedua, pakai apa katanya? Pakai masker. Jaga jarak. Saya bicara yang tidak pakai masker. Ya. Tapi saya baru lepas masker saya. Masker yang dibuat cukup tebal sampai saya mau bernafas pun agak susah. Jaga kekuatan fisik. Itulah yang orang pikirkan. Itulah yang dunia ini pikirkan. Apa yang saya buat agar sehat, kuat fisik dalam menghadapi situasi ini. Tadi pagi dalam renungan pagi kami sekeluarga di rumah, anak saya salah seorang yang menekuni bidang kesehatan, dia bilang begini, "Papa, sebenarnya penyakit ini juga adalah merupakan seleksi alam." Saya lihat dia, saya bilang, "Apa engkau bilang?" Seleksi alam. Jadi maksudnya yang kuat otomatis bertahan. Yang lemah otomatis tumbang. Saya bilang kepadanya, ini adalah seleksi alam yang berdosa. Dan Tuhan tidak menghendaki hal ini sebenarnya terjadi. Kalau saja dosa tidak ada di dunia ini, maka sebenarnya kita bukan menghirup udara di mana COVID-19 gentayangan dan siap menyerang, siap memangsa siapa saja yang tidak hati-hati. Siapa saja yang fisiknya tidak kuat, siapa saja yang fisiknya lemah. Lalu dalam penelitian, justru yang paling berbahaya adalah mereka yang lansia ataupun apa? Balita. Jadi saya sudah termasuk di situ. Ya. Saya lansia. Karena usia saya sudah 64 menjelang 65. Itulah salah satu keprihatinan bagi saya juga. Sehingga yang saya pikirkan adalah bagaimana cara supaya saya bisa survive dalam hidup ini. Sampai bangun pagi itu juga yang dipikirkan. Sehingga yang orang ungkapkan, apa yang saya buat agar sehat dan kuat fisik dalam menghadapi situasi ini. Tapi sebenarnya saudaraku, sementara kita memikirkan ini, masih ada pertanyaan yang jauh lebih penting yang harus kita tanyakan. Pertanyaan ini pernah diungkapkan di dalam Matius pasal yang ke-19.
Pertanyaan ini pernah diungkapkan dalam Matius pasal 19. Pertanyaan ini pernah diungkapkan di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 disebutkan demikian. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Ini adalah pertanyaan yang jauh lebih penting. Apa yang saya mau buat untuk hidup yang kekal? Barangkali kita boleh miliki umur panjang, tapi tidak hidup kekal. Barangkali kita boleh fisik yang kuat, sehingga menang dari serangan COVID-19. Tapi belum tentu. Apakah kita sudah pernah mampu menjawab dengan pasti, bagaimana supaya saya mendapatkan hidup kekal? Kita mesti memiliki jawaban yang pasti untuk pertanyaan ini. Ya. Jadi dengan demikian ada dua pertanyaan sebenarnya yang harus kita miliki di situasi ketika COVID-19 melanda dunia dan negara ini. Yang pertama adalah apa yang boleh saya buat supaya kuat fisik dan sehat. Tapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang saya boleh buat agar saya miliki hidup yang kekal. Ya. Pernahkah itu ditanyakan ketika kita bangun? Pernahkah kita itu pikirkan ketika selama hidup, selama siang? Dan apalagi ketika mau malam tiba. Hidup kekal. Kemarin istri saya menunjukkan suatu tragedi yang terjadi di mana itu di Pinamorongan. Ya. Di Pinamorongan. Ada mobil yang celaka, yang masuk ke jurang dan dari sungai kecil. Lalu kemudian, ketika mobil ini terjerumus di jurang itu, mereka temukan ada mobil yang juga sudah lama dicari, kurang lebih 2 bulan. Yang juga celaka. Saya juga belum tahu apakah berita ini pasti. Tapi tadi pagi anak saya juga menyebutkan, luar biasa. Dan anak saya mengatakan, "Papa, saya sudah lihat itu, orang beritakan, itu terjadi pada seorang katanya ibu, yang mengendarai mobil yang katanya pulang dari puskesmas." Ya. Ini berita ini sementara juga menjadi berita yang cukup menghebohkan. Pertanyaannya adalah ketika ia tinggalkan rumah, apakah ia berpikir untuk miliki hidup kekal? Kita bukan hanya menanyakan apa yang saya buat agar sehat dan kuat fisik. Tapi pertanyaan yang paling penting juga, apa yang dapat saya buat supaya miliki hidup kekal? Tadi malam selesai kebaktian kebohanan rohani ini, sementara kebaktian kebohanan rohani, saya mendapat telepon. Saya tinggalkan ruangan ini dan kemudian saya lihat ada seorang yang menelpon dari Tatelu. "Pendeta, boleh tolong doakan kita pe mama di rumah. Dia dalam keadaan sekarat." Saya mau bilang di sana ada pendeta, tapi saya pikir-pikir, nanti dia pikir kita mau menghindar dari tugas. Oke, akan saya pergi sesudah KKR. Ya. Di sana saya dapati ada seorang ibu yang usianya hampir 90 tahun. Yang sudah berjuang bagi keluarga, bagi anak, sampai kepada cucu. Yang mendoakan anak dan cucunya. Dan kini ia sementara memasuki batas akhir dari hidupnya.
dalam Matius pasal 19. Ini diungkapkan oleh seorang yang disebutkan di sini, ia adalah seorang yang kaya. Tapi masih ada kekosongan di hatinya. Masih ada yang kurang. Ya. Sehingga ia datang kepada Yesus. Kalau saja ia datang kepada Yesus, itu sudah merupakan pilihan yang tepat. Ia datang kepada Yesus. Kalau ia datang kepada Michael Hart, maka Michael Hart ini ketika mau cari Yesus barangkali ia bilang tidak tepat. Sebab dalam 100 tokoh dunia, Michael Hart menaruh Yesus di urutan ketiga. Dari 100 tokoh paling berpengaruh dalam sepanjang sejarah, urutan ketiga. Saya ada buku itu di rumah. Ya. Michael Hart menggolongkan Yesus dalam 100 tokoh dunia, tapi hanya di urutan ketiga. Dan ia hanya menyebutkan Yesus sebagai Yesus Isa, tokoh etika dan tingkah laku manusia. Nabi Isa tidak meninggalkan karya tulis. Itulah sebabnya cocoklah apabila Yesus Kristus hanya mendapat urutan ketiga dalam 100 tokoh dunia yang berpengaruh. Saya pikir-pikir, ia bilang barangkali ini sangat kontroversi. Tetapi inilah hasil penelitian saya tentang Yesus Kristus. Ia yang pernah berucap segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaannya. Ia yang pernah berucap, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya mendapat urutan ketiga. Ya. Ia yang pernah menjanjikan dengan pasti hidup kekal. Bagi Michael Hart, Yesus hanya mendapat urutan ketiga. Jadi kalau orang kaya ini datang bertanya kepada Michael Hart, dia bilang tidak usah pergi cari Yesus. Ya. Tapi ia datang kepada Yesus. Dan ketika ia datang kepada Yesus, apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepadanya, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku, apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Luar biasa jawaban Yesus. Dalam sekali menjawab, dua pertanyaan, dua konsep Tuhan Yesus ungkapkan kepadanya. Konsep yang pertama adalah cari hidup kekal dengan rendah hati. Ya. Kadangkala orang suka babuju-buju untuk dapatkan sesuatu. Dan Yesus melihat motif orang ini. Yesus jawab, hanya satu yang baik, Bapa. Konsep mendasar yang Tuhan Yesus berikan kepadanya adalah cari dengan rendah hati. Dan yang kedua, Tuhan Yesus menjawab, turut perintah Allah. Dasar yang paling utama, temukan dengan kesungguhan, dengan rendah hati. Maka jawaban untuk miliki hidup kekal akan Tuhan berikan kepadanya. Kedua, yaitu turuti perintah Allah. Kemudian, jualkan apa yang ada padamu, bagikan kepada orang miskin. Tuhan Yesus menunjukkan konsep yang ketiga, yaitu hidupkan warga kerajaan sorga di dunia ini oleh miliki keprihatinan kepada sesama manusia. Dan konsep yang keempat yang Tuhan Yesus berikan kepadanya, yaitu follow me. Ikutlah aku. Ya. Ikutlah
Yesus, menjadi pengikutnya. 4 konsep hidup untuk menjawab apa yang dapat kuperbuat untuk miliki hidup kekal. Pertanyaan ini harus dilandaskan atas kerendahan hati. Ya. Sebab bila tidak didasarkan atas kerendahan hati, tidak kita akan temukan jawaban yang pasti untuk hidup kekal. Rendah hati. Kedua, yaitu turuti perintah Allah. Ketiga, jadi berkat kepada sesama. Dan yang paling penting adalah ikuti Yesus. Saudaraku, ketika orang kaya ini mendengar kata-kata Yesus, ya, Yesus sudah menjawab dengan sungguh-sungguh kepadanya. Yesus menjelaskan konsep dasar untuk miliki selamat. Ketika Yesus katakan itu, ayat yang ke-22, mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Saudaraku, berpisah dengan Yesus adalah kehilangan semua. Tinggalkan Yesus. Tanpa ungkapan selamat tinggal Yesus. Tapi ia harus berbalik belakang dan Yesus tinggal melihat belakangnya. Saya pernah mendengar suatu pekabaran yang pernah disampaikan oleh pendeta Kesaulia. Ia mengatakan, kalau kehilangan uang, belum kehilangan. Kalau kehilangan kesehatan, sudah mulai kehilangan. Dan itu boleh direbut kembali. Ya. Kehilangan teman, ya sudah kehilangan. Tapi kehilangan Yesus, kehilangan semuanya. Dia tinggalkan Yesus. Ia tidak pahami siapa orang yang sementara di hadapannya. Barangkali ia sama dengan Michael Hart yang menggolongkan Yesus sebagai salah seorang tokoh yang hanya cukup di urutan ketiga. Ia tinggalkan Yesus. Dan ketika ia tinggalkan Yesus, maka kisah selanjutnya menyebutkan tidak ada lagi perjumpaan dengan Yesus. Sangat disesalkan ketika ia tinggalkan Yesus. Konsep selamat Tuhan sudah berikan kepadanya. Cari dengan rendah hati. Itu berarti akan sungguh-sungguh. Kedua, turut perintah Allah. Ya, turut perintah Allah. Ketiga, jadi baiklah dengan sesamamu manusia. Dan yang keempat adalah menjadi pengikut Yesus. Menjadi pengikut Yesus. Seperti lagu yang sudah dibawakan oleh Ladies Quartet beberapa malam yang lalu. Harus rindu Yesus di waktu apa? Di waktu pagi, waktu siang, waktu apa? Malam. Dalam setiap waktu. Kita harus memiliki kerinduan kepada siapa? Kepada Yesus. Rindu waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Merenungkan ia. Orang ini pergi. Dan tidak memiliki cerita akhir di dalam Alkitab. Kehilangan Yesus. Tapi berbeda dengan yang dicatat di dalam Lukas pasal yang ke-19. Dalam Lukas pasal 19, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saya bersyukur saya mendapat 2 kali kesempatan untuk masuk kota Yeriko. Ya.
Jadi saya coba membayangkan, kalau saja saya dalam rombongan Yesus memasuki kota Yeriko, dan guide mengatakan, pohon ini adalah pohon yang seusia dengan zamannya Yesus ketika ia memasuki kota Yeriko. Yang menarik adalah cukup banyak orang yang menjemput. Kalau saudara berkesempatan bersiarah ke kota Yeriko, sampai sekarang kota itu ada. Dan biasanya salah satu objek yang akan dikunjungi di kota Yeriko itu adalah sebuah pohon yang menurut guide, pohon itu adalah pohon seusia dengan zaman ketika Yesus memasuki kota Yeriko. Disebutkan di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Matius 19 ayat yang ke-16 sampai 22 tadi juga pemuda yang kaya. Dan kali ini juga menceritakan orang kaya. Ada 2 orang kaya. Ya. 2 orang kaya yang diceritakan. Tapi orang kaya ini orang kaya yang lain. Orang kaya yang barangkali tidak sependapat dengan Michael Hart. Ya. Yang menganggap Yesus hanya sebagai seorang tokoh moral, tokoh spiritual. Ada satu buku juga yang lain yang ditulis oleh Bill Yenna. Bill Yenna menulis 100 pria yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Ini Bill Yenna, dia bilang bahwa ada 100 pria yang berpengaruh dalam sejarah dunia. Kalau tadi yang ditulis oleh Michael Hart, 100 tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah. Tapi kali ini seorang pria. Jadi dia daftarkan 100 pria yang berpengaruh. Dan saudara tahu, Yesus di urutan yang ke-22. Yesus di urutan yang ke-22. Bill Yenna menyebutkan inti pengajaran Yesus adalah aturan moral. Kedamaian, kejujuran, kesederhanaan, toleransi, dan kelemah lembutan hati. Ya. Bagus tulisannya. Dan kalau saja kita hanya belajar dari Yesus tentang kesederhanaan, toleransi, kelemah lembutan hati, dan kedamaian, cukup banyak orang yang boleh jadi seperti itu, bukan? Dan kalau saja Sakeus mencari Yesus hanya karena urusan moral, sangat mudah. Saya yakin di zamannya Sakeus ada cukup banyak orang yang baik hatinya. Tapi ada terjadi kekosongan di hatinya. Ia dengar Yesus masuk kota Yeriko. Dan dari jauh ia melihat iring-iringan orang yang datang menjemput. Yang mengeluk-elukkan Yesus. Yang merindukan bagaimanakah kiranya Yesus itu. Apakah kiranya ia seorang laki-laki yang rupawan? Apakah kiranya ia seorang yang benar-benar ganteng? Bagi Sakeus tidak. Ia terjamah dengan pekabaran yang disampaikan kepadanya. Ia terjamah dengan konsep selamat yang disampaikan orang kepadanya. Dan di dalam hatinya ada kekosongan. Sehingga ia pikir, inilah orang yang paling tepat di mana harus saya jumpa hari ini. Dan benar ketika Yesus memasuki Yeriko, karena postur tubuhnya yang pendek, ya, postur tubuhnya yang pendek, maka dari antara kerumunan banyak orang itu, ia sudah coba melihat, tapi tetap saja dihalangi oleh orang dengan postur tubuh yang tinggi.
Dan ia membuat satu keputusan. Saya naik pohon. Ia lupa status sosialnya. Bahwa ia orang yang terkenal, yang kaya. Ia lupa status sosialnya karena Yesus. Ia tanggalkan status sosialnya. Baginya perjumpaan dengan Yesus adalah yang paling penting. Sehingga ia naik pohon. Saudaraku, itu membuktikan kerinduannya yang meluap-luap. Dan ia panjat pohon. Dan ketika Yesus dengan iring-iringan orang yang banyak memasuki kota Yeriko, Yesus memiliki pemahaman bahwa ada orang yang mencari ia hanya sekedar melihat bagaimana ia. Dan Yesus mengerti ada seorang yang dengan tulus, dengan hati nurani, dengan keseriusan mau jumpa Yesus. Dan orang itu ada di atas pohon. Siapa dia? Pernahkah Yesus sudah kenal namanya? Pas di atas pohon itu ketika Yesus melintas, tatapannya ke atas, dan ia memanggil orang itu dengan namanya. Betapa kagetnya Sakeus. Sakeus, turun. Oh, betapa kerinduan Sakeus terjawab. Disebutkan ketika Yesus melihat ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tidak ada dalam agenda Yesus untuk menumpang di rumah Sakeus. Tidak ada. Sebab sebenarnya Yesus hanya melintasi Yeriko. Dan sesudah Yeriko, maka Yesus akan pergi ke Kapernaum. Sebab dari Yeriko ke Kapernaum, barangkali jaraknya ada sekitar 20-an kilometer. Ya, 20-an kilometer. 20 atau 30-an kilometer. Jadi Yesus hanya melintasi kota Yeriko. Tidak ada dalam agenda Yesus untuk singgah di Yeriko. Kata-kata ini menyebutkan Yesus hanya terus berjalan untuk melintasi kota Yeriko. Dan apa yang terjadi? Disebutkan karena ada satu jiwa yang merindukan Yesus, maka Yesus menjawab kerinduan itu. Sakeus, turun. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Oh, ini adalah kabar baik. Kabar baik bagi Sakeus. Dan betapa kagetnya ia mendengar Yesus memanggil ia dengan namanya. Hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Saudaraku, kira-kira bagaimana perasaan Sakeus? Barangkali Sakeus langsung mengutus orang, siap kamar, siap makanan, bersihkan ruangan, sebab ada tamu agung yang mau nginap di rumahku. Yesus, ialah pencipta, ialah juru selamat, ialah kebangkitan dan hidup, ialah pengharapan segala zaman. Nyonya White pernah menulis dalam satu buku besar yang menyebutkan tentang Yesus adalah kerinduan segala zaman. Dan apa yang terjadi ketika itu? Sakeus dengan perasaan yang malu-malu, dengan perasaan yang juga bangga, malu-malu tapi bangga, bahwa ada tamu pencipta semesta alam mau nginap di rumahku. Ketika tiba di rumah, apa Sakeus ungkapkan? Ayat yang ke-8.
Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada seorang yang kuperas, dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini adalah suatu komitmen yang luar biasa. Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau saja asetnya ada 1 miliar, 500 juta, silakan. Lalu yang 500, ya. Kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Ini pelajaran penata layanan ini. Kalau dia peras 1 juta, kasih pulang 4 juta. Bukan 4 juta, 5 juta ya. Pokok dan 4 kali lipat. Luar biasa. Kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Ia mau betul-betul sudah kosong di hatinya, sehingga ada Yesus di hatinya. Dan itulah sebabnya bilang, setengah. Saudaraku, kadangkala dalam kehidupan yang mementingkan diri ini, bilang ada Yesus tapi pelit. Ya. Bilang ada Yesus tapi akhirnya baku hitung. Jangankan 10%. Ya. Jangankan setengah, sedangkan 10% masih baku hitung. Sakeus bukan tipe seperti itu. Kehadiran Yesus mengubah cara hidupnya. Dan apa yang terjadi? Yesus hadir di rumahnya. Lalu kata Yesus, setelah respons daripada Sakeus, kata Yesus, hari ini telah terjadi keselamatan di dalam rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Lukas 19 ayat yang ke-9. Inilah berita pengharapan yang paling kita butuh. Hari ini terjadi keselamatan dalam diriku. Hari ini terjadi keselamatan di rumahku. Hari ini terjadi keselamatan di gerejaku. Hari ini terjadi keselamatan di negaraku. Bila Yesus diundang. Amin. Apa saja kemauan Yesus, siap kuikuti. Dalam situasi ketika dunia kehilangan pengharapan, maka Yesus jawaban dari krisis yang sementara kita hadapi sekarang. Ketika orang hanya berpikir apa yang saya buat supaya sehat dan kuat fisik. Tapi saya mau tantang kepada saudara, kalaupun kita sehat, apa gunanya kita sehat, tapi akhirnya di akhir hidup ini kita kehilangan hidup kekal. Kita tidak akan kekal di dunia ini. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Miliki kepastian bahwa saya terima Yesus hari ini. Saya siap untuk menuruti perintahnya dan menjadi pengikutnya selama anugerah kehidupan yang diberikan kepadaku. Saudaraku yang di rumah, saudaraku yang ada di ruang gereja ini, miliki kepastian bahwa hari ini kita harus membuat komitmen menjadi pengikut Yesus. Kalau saja setelah sungguh-sungguh kita menjadi pengikut Yesus yang sejati, buat komitmen, maka segala yang di belakang-belakang itu tidak akan lagi mengikat. Sebab kita telah taruh Yesus di depan kita. Akhirnya Tuhan Yesus berucap, hari ini telah terjadi keselamatan secara pribadi, rumah tangga kita,
gereja kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita menjadi agen keselamatan Yesus untuk siapkan orang lain bagi hari Maranatha. Adalah doa dan harapan saya di dalam nama Yesus. Amin.